Yang kasih Tuhan, kalau di saudara kita Bapak Ibu, apa yang kita ucapkan setiap hari Minggu dalam ibadah, yaitu pengakuan iman rasuli ya. Jadi itu selalu biasanya kalau mereka syahadatnya ya. Nah, orang Kristen syahadatnya seperti itu. Jadi setiap minggu kita sepertinya dikristenkan terus, ya kan gitu kan? Kita diingatkan, ya tidak hanya pada saat orang masuk Kristen, orang yang sudah diteguhkan di CD seperti itu, membaca bagian itu, tetapi setiap hari Minggu kita selalu mengikrarkan akan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan harapan, dengan satu maksud, jangan sampai kemudian iman kita itu menjadi pudar, menjadi luntur. Kita diingatkan sebuah ikrar itu. Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Kristus Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam perjalanannya waktu Bapak Ibu Saudara, seringkali kepercayaan kita, seringkali iman kita itu juga bisa mengalami kemunduran. Ya. Bisa jadi kita juga mengalami sebuah kemandekan. Ya. Bisa jadi iman kita ini tidak tumbuh. Kalau bonsai, tanaman bonsai Bapak Ibu memang semakin kerdil, semakin bentuknya begitu bagus. Tapi kalau iman kita menjadi kerdil, iman kita menjadi tidak bertumbuh, itu menjadi satu persoalan. Ya. Apalagi di era yang seperti ini, dalam tantangan yang seperti ini Bapak Ibu, mau tidak mau, kita harus dengan serius bagaimana supaya iman kita itu tidak lemah, ya, tidak menjadi mandek seperti itu. Hari ini Pak Pendeta ingin sharing tentang bagaimana supaya menjadikan iman kita ini bertumbuh, ya, bagaimana menjadikan iman kita ini bertumbuh. Mari kita melihat dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Nanti kita akan melihat beberapa Alkitab. Silakan anak muda membacakan untuk kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Anak muda. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Iya. Apa dikatakan di situ? Iya. Hidup kami, ya. Hidup saya itu bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Nah, Rasul Paulus menuliskan bahwa pengikut Kristus harus berjalan karena iman. Ya. Bukan karena melihat. Alkitab mengajarkan bahwa sebagai pengikut Kristus, iman itu sesuatu yang sangat penting. Satu komponen dari orang percaya yang sangat penting.
Kenapa Pak Pendeta bisa memberikan statement seperti itu? Coba perhatikan, selama pelayanan Yesus di bumi, apa yang Yesus cari? Apa yang Tuhan cari? Iman. Ya. Iman adalah sesuatu yang Yesus cari. Iman itulah yang apa ya? Yang menggerakkan. Sesuatu yang menggerakkan Yesus. Coba perhatikan sebuah kisah nyata Bapak Ibu ya. Yesus pernah berkata kepada seorang perwira Romawi, dia mengatakan seperti ini. Ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku belum pernah menemukan seorang pun di Israel yang mempunyai iman sebesar itu. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, iman adalah sesuatu yang dicari oleh Yesus. Seperti apa yang dikatakan kepada perwira Romawi ini. Dia katakan, aku belum pernah menemukan seorang pun di Israel yang mempunyai iman sebesar itu. Kira-kira iman Bapak Ibu sebesar apa? Sebesar apa imanmu? Kata firman Tuhan, kalau imanmu sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung, memerintahkan gunung itu pindah dan sebagainya. Ya. Di kisah yang lain, dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 48, Bapak Ibu, Lukas 8 ayat 48, Yesus juga berkata kepada seorang wanita, putriku, imanmu telah menyembuhkanmu. Ya. Pergilah dengan damai. Jadi, apa yang saya katakan Bapak Ibu, bahwa selama pelayanan Yesus di bumi ini, yang dicari Tuhan, itu adalah iman. Nah, saya berharap, saya juga berdoa supaya setiap kita, Tuhan juga menemukan iman kita. Itu yang Yesus cari. Nah, iman adalah sesuatu yang menggerakkan Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu. Karena orang itu punya iman, karena orang itu percaya, Bapak Ibu, maka Yesus bertindak. Kalau Bapak Ibu mempelajari dalam Alkitab, Bapak Ibu, ternyata di seluruh kitab suci ini, ya, kita menemukan bahwa iman bukan hanya sesuatu yang Kristus cari. Tidak hanya itu yang Tuhan cari. Ada yang lain Pak Pendeta? Ada. Ternyata ada sesuatu yang juga Tuhan Yesus cari, apa itu? Itu yang juga diharapkan. Ya. Itu yang dimau, itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, para pengikutnya. Kalau iman kita tidak mengalami sebuah pengembangan, tidak mengalami sebuah kemajuan, kalau iman kita tidak akan mengalami sebuah pertumbuhan, Bapak Ibu, kita akan menjadi kerdil. Gereja ini seperti pesawat yang mulai ingin terbang, kurang lebih begitu ya. Pondasinya di mana diletakkan seperti itu. Kalau tidak, Bapak, tidak akan bisa terbang seperti itu. Jadi tidak hanya dicari sama Tuhan,
tetapi Tuhan mengharapkan kepada kita semua pengikutnya, ya, punya iman. Coba Bapak Ibu perhatikan dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 48. Matius 8 ayat 48. Sekarang anak muda yang laki-laki. Ada yang laki-laki anak mudanya? Ya. Yang merasa anak muda, silakan baca yang keras. Matius 8 ayat 48. Astaga naga. Matius 8 ayat 48. Hah? Bagus, berarti Bapak Ibu 3, dengar, 4. ya kan? Kalau nggak ada ya jangan dibaca. Bisa aja Bapak nih ya. Ngeles. Jadi Bapak Ibu anak muda ini tadi kok membaca begitu, dari mana ceritanya? Oke, kita kembali supaya kita ketawa ya. Katanya kalau kita nyanyi itu dengan sungguh-sungguh, dengan apa? Dengan sukacita, apa Bu Ginting, ada dalam tubuh kita nih yang keluar. Apa namanya? Ya, maka nyanyilah dengan senang, sukacita seperti itu ya. Supaya apa? Itu bisa membuat kita juga segar. Jangan kalau kau sakit di terapi suruh nyanyi, tepuk tangan, berdiri. Baru kalau kita sudah sakit, katanya supaya apa? Supaya sehat. Tapi waktu kita sehat, kita tepuk tangan, kita nyanyi dengan sukacita dan sebagainya, dengan tertawalah kira-kira begitu. Itu sungguh-sungguh membuat kita bahagia seperti itu. Saya mendasari bagian ini Bapak Ibu, seperti yang saya ungkapkan di PRT, merupakan terjadi sebuah keprihatinan yang saya merasakan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan seperti itu ya. Sehingga saya harus memulai sesuatu yang saya ajarkan, apa yang penting supaya iman daripada setiap kita, khususnya ya tentunya sebagai penerus daripada gereja Tuhan, anak muda itu jangan sampai terdegradasi ya, jangan sampai kemudian imannya juga sama, apa namanya, nggak kuat seperti itu, sehingga orang-orang yang seperti ini, tipe-tipe anak Tuhan seperti ini yang mudah kemudian disahadatkan. Kenapa? Yaitu tadi, karena imannya kurang kuat, pemahamannya, kepercayaan tentang Tuhan itu kurang kuat. Ya, Bapak Ibu, Alkitab seperti saya katakan tadi malam, ya, Bapak Ibu jangan mudah, ya, keimananmu dirongrong, diserang dengan banyak hal, dan itu sedang terjadi. Alkitab sudah memberikan, sudah mewahyukan kepada kita secara absolut seperti itu, secara mutlak seperti itu, dan dipercayai oleh gereja-gereja dan orang percaya itu sebagai sesuatu kebenaran yang mutlak, yang tidak ada salah. Tidak ada Alkitab itu yang berkata Alkitab itu adalah berisi firman Tuhan. Ya. Alkitab itu adalah kebenaran Tuhan. Ya. Sehingga menjadi sebuah panduan daripada kita orang percaya. Dalam kita percaya adalah firman Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu, proses penulisan Alkitab bukan sesuatu yang baru. Ya. Bukan hanya satu tahun, dua bulan, hari, tetapi ratusan tahun, ya, 1.500 tahun Alkitab itu ditulis, ya, 1.500 tahun. Bayangkan Bapak Ibu,
penulisnya sekitar 35 sampai 40 orang dari berapa generasi? Dari berapa? 35 generasi. Satu generasi 20 tahun, Bapak Ibu bisa bayangkan, ya. Jadi Bapak Ibu kalau kemudian muncul tentang sesuatu yang mencoba mengocak-ngacik, ya, menggoyahkan iman kita, Bapak Ibu melihat kembali ke sana. Ya. 1500 tahun. Masa orang baru yang kunyuk-kunyuk kemudian menciptakan iman Bapak Ibu menjadi goyah? No. Ya. Itu paling tidak salah satu sesuatu yang Bapak Ibu, saudara anak muda ngerti seperti itu. Ya, sehingga tidak mudah kemudian kepercayaan kita ini diombang-ambingkan. Kenapa? Itu yang saya katakan benar. Selama Yesus ada dalam dunia ini, itu yang dia cari sama kita. Itu yang dia harapkan sama kita seperti itu. Jangan sampai kemudian Yesus berkata, kamu yang tidak, atau kamu yang kurang percaya. Mengapa kamu begitu takut? Tadi di awal sudah dikatakan, pengikut Kristus harus berjalan karena iman, bukan karena melihat. Dinamika sebuah kehidupan kita yang kita tidak tahu, Bapak Ibu, jangan kemudian kita menjadi takut seperti itu. Itu sudah dibuktikan dalam kehidupan perjalanan masing-masing kita. Ya. Di masa-masa situasi apapun kita bisa pernah melihat, mengalami hal yang seperti itu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, iman jelas merupakan sesuatu yang kita butuhkan dan harus kita kembangkan. Tetapi, ironisnya, sayangnya, Bapak Ibu, banyak pengikut Kristus yang hidup dengan melihat. Bukan dengan percaya. Saya tidak mau memberikan sebuah contoh, tetapi Bapak Ibu sudah punya contoh yang memperlihatkan itu. Ya. Dari pengalaman-pengalaman kehidupan yang sepertinya ragu, sepertinya sulit, sepertinya tidak mungkin, Tuhan sudah pertontonkan itu. Apakah Bapak Ibu masih menunggu sebuah keajaiban Tuhan? Apakah Bapak Ibu masih mencari mujizat Tuhan? Ya? Dari sesuatu sepertinya yang tidak mungkin, yang sepertinya tidak bisa untuk kita capai, untuk kita bisa raih. Ada saja jalannya Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan, waktunya yang baik, yang tepat bagi setiap kita. Dan itu sudah terbukti, dan itu sudah kita alami di masing-masing setiap kita. Hari ini saya ingin sedikit memberikan sebuah sebuah cara lah seperti itu ya, sebuah tips seperti itu. Walaupun saya tidak mau membuat sepertinya itu mudah menumbuhkan sebuah iman kita, ya. Bagaimana supaya iman kita ini bertumbuh? Saya tidak ingin memberikan sesuatu yang kesannya rasanya mudah. Dengan alasan, dengan cara ini sepertinya mudah kemudian kita bertumbuh, ya. Tetapi sesuatu yang saya mau bagikan Bapak Ibu, sebuah prinsip, ya. Bagaimana supaya iman kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Bapak Ibu, iman kita ini bertumbuh. Bagaimana supaya kita bisa mengembangkan akan iman percaya kita sehingga kuat seperti itu.
ada beberapa nasihat ya, pesan buat kita semua. Tidak dengan bahasa yang sulit, hanya mengulang saja. Apa itu? Supaya iman kita semakin kuat. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita kembali ke basic. Ya. Apa itu? Yang pertama, supaya iman kita semakin kuat, Bapak Ibu, mari saya ingin mengingatkan kembali untuk kita ini membaca firman. Ya. Bukan yang lain. Tapi baca firman. Yang 1500 tahun itu yang sudah prosesnya ditulis. Nah, Alkitab yang adalah buku yang dimaksudkan itu untuk menghasilkan iman kepada kita. Kalau Bapak Ibu melihat dalam kitab Injil Yohanes, kita membaca di situ dikatakan seperti ini. Tetapi hal ini ada tertulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan percaya kamu mempunyai hidup dalam namanya. Ya. Tetapi hal ini ada tertulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan dengan percaya kamu mempunyai hidup dalam namanya. Bapak Ibu, saat kita membaca firman Tuhan, saat kita membaca kitab suci, saya percaya kita akan bisa memahami kebenaran ya tentang seperti apa Tuhan itu. Ketika kita membaca kitab suci, kita juga akan memahami apa yang Tuhan lakukan, apa yang Yesus lakukan. Ya, kalau kita tidak mengerjakan, ya Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, engkau tidak akan mengerti tentang sebuah kebenaran Tuhan. Ada sebuah keterbatasan kita memang dalam memahami Tuhan. Sebab itu kita selalu diingatkan ketika kita berbicara Tuhan harus dengan sopan, dengan sikap santun dan sebagainya. Kenapa? Ya memang begitu. Beda. Kita dengan Tuhan, kita ada ciptaannya. Tuhan pencipta kita. Jangan sok tahu dengan Tuhan yang menciptakan kita, yang punya segala sesuatu bagi kita. Ya. Supaya apa? Supaya jangan kesannya kita ini lebih pintar, lebih jago daripada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, engkau akan memahami ketika engkau belajar dengan setia membaca kebenaran firman Tuhan, engkau tahu gitu loh. Apa Tuhan itu? Apa yang Dia telah lakukan seperti itu? Dan ini merupakan sebuah kesaksian terhadap karakter dan pekerjaan Yesus di dunia. Ketika kita membaca, oh Yesus waktu di dunia seperti ini, karakternya seperti ini. Ya. Makanya ada satu pujian, aku mau seperti Yesus. Gimana kita mau seperti Yesus? Bagaimana kita ngerti bagaimana caranya? Yang kembali yang ke basic tadi. Mari kita sungguh-sungguh untuk kecintaan kita dalam kita membaca firman. Coba lihat sebuah kutipan dalam kitab Roma, Bapak Ibu ya. Roma pasal yang ke-10. Ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.
Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Kalau kita ingin menguatkan iman kita, Bapak Ibu, maka tidak ada sesuatu yang lain. Mau tidak mau, Bapak Ibu, kita harus kembali. Apa itu? Ya, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Mari, mungkin hari-hari ini pembacaan kita terhadap firman Tuhan masih kurang. Sekarang sudah dimudahkan, ya. Yang malas membaca, ada yang audionya, tinggal kita klik, kita bisa membaca, ya, mendengarkannya. Waktu pagi-pagi mungkin ibu-ibu lagi sibuk pegang HP, pakai handset kalau perlu. Sekarang dimudahkan, ya, tidak ada alasan lagi tidak seperti dulu, ya. Saya masih teringat dengan almarhum Bapak Eli, ya, di kampung Bapak Ibu. Dulu belum ada listrik, tidak seperti sekarang. Setiap saya disuruh mama saya beli kecambah, ya, apa kecambah itu, ya? Toge, nah, toge, bukan togel, toge. Saya perhatikan Pak Eli ini pakai lampu Petromak. minyak, ya, yang begini, bukan semprong, Bapak Ibu. Ya, itu. Pokok minyak dikasih sumbu, itu dinyalakan. Dan tiap hari saya perhatikan, setiap saya datang ke situ, dia selalu membaca firman Tuhan. Ya, sampai Alkitabnya itu akhirnya hitam-hitam. Kenapa? Karena angusnya. Kenapa kita tidak banyak hafal Alkitab? Anak muda, Enggak pernah baca. apa yang kamu baca? Apa yang kamu tonton? Iya kan? Itu dikerjakan seperti itu. Pak Pendeta Agus itu saya percaya, walaupun saya sudah di seminari, tapi banyak membacanya jauh daripada Bapak. Dia seperti konkordansi hidup. Kenapa? Karena setiap hari dia baca firman Tuhan, ulik-ulik Alkitab, hafal di mana tempatnya dan sebagainya. Kita yang hafal hanya tempatnya duit saja. Ya kan? Di situ uangnya mama gitu kan. Itu aja yang kita hafal. Kenapa? Ya, bisa jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Ya memang ya kelihatannya guyon, ya memang itu faktanya bagi kita begitu ya. Jadi kita mau alasan apa? Audionya sudah ada. Ya. Bapak Pandi itu kalau ngepel itu pakai handset, HP-nya dimasukkan. Ya, khotbahnya siapa saja seperti itu, dia dengar seperti itu. Tinggal dari sebuah kemauan sebenarnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya iman kita ini bisa bertumbuh. Kembali kepada dasar. Mari kita belajar untuk menerapkan firman Tuhan dalam praktek. Ya. Kita hanya mendengar dulu, praktekku kurang. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Alkitab penuh dengan petunjuk dan perintah untuk setiap bidang kehidupan kita. Alkitab banyak, makanya tadi dikatakan baca firman Tuhan, ya. Kenapa? Karena di sana kita diberikan sebuah petunjuk, kita diberikan sebuah perintah. Petunjuk apa? Perintah apa? Semua kehidupan kita. Makanya jangan dengarkan berian yang membuatmu kau pusing. Alkitab enggak engkau dengarkan perkataannya. Yang itu kamu dengarkan, Alkitab tidak engkau dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya, kenapa? Sekali lagi Bapak Ibu,
memberikan petunjuk, memberikan perintah terhadap setiap bidang kehidupan kita. Bagaimana hubungan kita? Bagaimana uang kita? Bicara nggak Alkitab uang? Bicara. Tentang godaan? Bicara. Tentang kekhawatiran? Bicara. Ya, tentang kemarahan, tentang ketakutan, banyak yang dibicarakan di dalam Alkitab. Sebuah nasihat, sebuah petunjuk yang mengarahkan kehidupan kita. Makanya saya senang dengan ilustrasi yang Google Map itu, Bapak Ibu ya. Saya seringkali berkata guyon dengan teman-teman menjadi sebuah ilustrasi. Google Map itu bagi saya itu seperti kayak firman Tuhan begitu. Memberikan sebuah petunjuk. Sehingga kemana saja saya nggak pernah takut. Mau ke Bandung yang tidak tahu, yang Jakarta yang luas begitu, saya nggak takut. Kenapa? Ada pedoman. Ada yang mengarahkan saya ke sana. Ya, nanti 200 meter belok kanan. Ya, Bapak Ibu, belok enggak? Kira-kira begitu. Sudah dikasih tahu belok kanan, kita masih ngeyel. Ya, sepertinya ke sana saja. Di sana kita diingatkan, nanti di depan putar kanan. Ya, yang harusnya sampai, Bapak Ibu, ya sebenarnya sampai, tapi karena kita tidak tidak taat, tidak mendengarkan apa yang, tidak mempraktekkan apa yang kita dengar, akhirnya muter-muter. Ya walaupun sampai, seperti orang Israel yang harusnya waktunya jarak tempuhnya dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian dalam waktu yang singkat, tetapi dilewati sampai 40 tahun kurang lebihnya. Sama dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya walaupun ada lebih kurangnya seperti itu. Pak Pendeta, banyak juga map yang menyesatkan. Iya, memang seperti itu. Ya, tetapi Bapak Ibu, banyak hal yang menggambarkan seperti itu. Kenapa kehidupan kita disesatkan? Karena kita tidak sesuai dengan panduan apa yang firman Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, kenapa kita takut? Ya, Bapak Ibu, sebenarnya kehidupan ini sangat-sangat sangat-sangat menyenangkan. Ketika saya belajar setir mobil, Bapak Ibu, pada awalnya apa yang ada dalam pikiran saya? Hanya bayang-bayang keraguan, ketakutan yang macam-macam, hal-hal yang negatif seperti itu. Bagaimana nanti kalau saya naik, kira-kira bisa atau enggak? Nanti kamu bisa dimaki orang, macam-macam begitu kan? Sehingga apa? Sehingga yang ada dalam kehidupan kita hanya sesuatu yang menakutkan saja. Khawatir saja seperti itu. Ya. Tetapi ketika kita percaya, ya, dengan bekal-bekal yang ada, ya kita bisa nyaman saja. Pergi kemana saja tidak ada sesuatu yang kita menakutkan. Ya. Saya pernah dengan keluarga pergi ke Lembang, lewat tempat itu yang seperti ini, nanjak begitu. Ya. Mending itu kalau sepi, Bapak Ibu. Itu berjajar. Saya belajar untuk menenangkan diri. Ya, saya belajar untuk tidak galau, tidak takut. Ya, walaupun di belakang, begitu kan, tenang, sebelum begitu kan. Yang penting apa? Pengemudinya jangan panik. Ya, walaupun ada kita dihina, wah masih mobil baru aja nggak bisa naik, nggak bisa setir. Ya itu makin yang biasa yang kita dengar seperti itu. Nanti yang terakhir kita akan melihat seperti itu. Ya, tetapi akhirnya Bapak Ibu semuanya bisa berjalan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, itu ada dalam Alkitab seperti itu ya. Nah, Yesus menyatakan sebagai berikut, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan mengamalkannya, ia sama dengan orang bijak, ya, yang membangun rumahnya di atas batu, hujan turun, sungai naik, ya, angin bertiup kencang menerpa rumah itu, namun tidak roboh karena landasannya di atas batu. Bapak Ibu tahu itu, ya. Setiap orang yang mendengarkan firman-Ku, Bapak Ibu katakan,
perkataanku dan mengamalkannya, menerapkannya, mempraktekkannya, Bapak Ibu dikatakan seperti itu, dia diberartikan sebagai seorang yang bijak. Ya, kalau ada apa-apa, dia akan kuat kokoh seperti itu. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, ya, kalau landasannya tidak kuat, maka mudah untuk digoyangkan. Nah, ketika kita menerapkan firman Tuhan, Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa hidup kita akan mengalami perlahan mulai akan berubah. Ya, iman kita juga akan mulai bertumbuh dalam sebuah prosesnya. Kita akan menemukan bahwa dalam menjalani hidup ini dengan cara Tuhan itu memang pasti berhasil. Ya. Tapi itu tadi. Siapa yang percaya? Aku percaya. Praktek. Tunggu dulu. Kira-kira begitu kan. Mari Bapak Ibu, kalau iman kita ingin bertumbuh, mari kita belajar untuk menerapkan firman dalam praktek. Ya. Dan banyak berteori, kadang-kadang banyak teori, terlalu banyak berteori. Mari kita belajar praktek. Apa yang kita katakan, apa yang kita, ya nanti Bapak Ibu pulang praktek. Ya, menerapkan ibadah dalam praktek. Ada seorang kesaksian Bapak Ibu, saya punya kenalan di Kerawang ini apotik, ya. Beliau ini adalah punya apotik. Saya kalau ke situ Bapak Ibu nggak pernah saya beli obat itu duitku diterima. Ya. Dia kata pokoknya sudah untuk Pak Pendeta bawa aja, ya. Semenjak Pak Pendeta sembuh seperti itu, ya. Nah, cerita Bapak Ibu, cerita Bapak Ibu pun salutnya begini Bapak Ibu. Dia di satu gereja di Kerawang. Setiap jam ibadah, serame-rame tukunya itu selalu tutup. Ya. Dia sudah tahu jadwalnya. Kalau hari ini, hari itu, jam segini, di gereja ada acara ini. Ya. Dia selalu ngomong, saya selalu memberikan waktu saya juga untuk Tuhan. Walaupun langganan saya banyak Pak. Tetapi mereka sudah ngerti. Kalau hari ini jam sekian, toko ini tutup. Saya tidak kurangan pelanggan. Ya. Itu praktek. Ya. Seperti Petrus yang ditanyakan Tuhan 3 kali, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Sampai akhirnya Petrus nangis terseduh-seduh Bapak Ibu. Ya, aku mengasihi. Butuh sebuah praktek. Ya. Saya belum mengisahkan tentang sebuah kebenaran itu kepada setiap kita. Apakah benar Petrus itu benar-benar mengasihi Tuhan? Ya, akan dipraktekkan, akan dibuktikan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Kita kurang untuk berani mempraktekkan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Nggak tahulah kita mau cari bukti apa, ya. Kemudian yang ketiga, apa yang supaya kita bisa tumbuh untuk menumbuhkan iman percaya kita? Bapak Ibu, satu nasihat. Nih, ya dengarkan. Kelilingi Bapak Ibu Saudara itu dengan orang-orang yang beriman. Ya. Di sekeliling kita ini anjurannya dikelilingi oleh orang-orang yang beriman. Apa pesannya Raja Salomo? Nasihatnya. Berjalanlah bersama dengan orang bijak. Dan jadilah bijak. Siapa yang di sekeliling kita? Ya. Berjalanlah bersama orang bijak dan jadilah bijak. Bergaul dengan orang bodoh dan mendapat masalah. Ya.
bagaimana kita bisa bertumbuh iman kita? Di sekeliling kita, rekan kita, teman kita, bagaimana keimanannya mereka seperti itu? Kita mau ke gereja, kita mau apa saja kadang gak usah lah. Lain kali gereja, hari-hari kan masih ada seperti itu. Ya, kenapa? Karena sekeliling kita. Saya ada tamu kayak hari waktu itu, saya bilang I'm sorry, saya minta maaf soal begitu kan. Saya ada melayani anak-anak hari ini. Ya, kamu saya tinggal di sini. Kalau mau tunggu saya. Kalau enggak nanti malam kita ketemu lagi. Ya. Bapak Ibu, seringkali itu menjadi sesuatu yang apa ya? Yang kadangkala ya seperti itu. Jadi berjalannya bersama dengan orang bijak. Dan jadilah bijak. Bergaul dengan orang bodoh, kata Raja Salomo, itu juga mendapatkan masa. Apa prinsipnya? Bisa membantu ya, atau menyakiti kita dalam iman kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Saya nggak tahu bapak-bapak atau mama-mama, kalau kumpulan-kumpulan yang kita ada itu sukanya membicarakan orang lain, udah repot lah, kira-kira begitu. Kenapa? Ya, itu akan dikatakan firman Tuhan. Terlebih mereka-mereka yang tidak percaya. Ya, ini satu prinsip yang saya pikir sederhana untuk belajar menumbuhkan iman kita. Jangan malu, jangan dikatakan yang kadang-kala membuat kita mungkin tidak nyaman. Oh, mulai sok rohani, mulai apa, silakan begitu. Ya. Kita pingin memang kehidupan kita mulai ada sebuah kemajuan ya, ada mulai sebuah perkembangan yang baik, iman percaya kita kepada Tuhan ya, kasih kita kepada Tuhan. Hal yang lain yang sifatnya membantu kita. Mari Bapak Ibu, banyak referensi tentang buku-buku yang bagus. Pak, mahal Pak, nggak usah datang ke pastor nanti dicatat. Itu ada buku-buku rohani di laci Bapak itu banyak. Ya, jadi jangan alasan nggak punya duit Pak dan sebagainya. Banyak buku Bapak Pendeta tentang tafsir, tentang apa saja, tentang pernikahan, tentang apa saja ada di situ. Ya, Bapak Ibu bisa belajar menggali di sana. Ya, apa? Itu untuk menumbuhkan iman kita. Kemudian kalau iman kita sudah sudah nggak kuat, kita kemudian mendengar, membaca dengan buku-buku dan sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu kalau browsing, lihat yang kita browsing itu bisa jadi adalah saksi Yehova. Lihat logonya, lihat siapa penulisnya. Bapak Ibu perhatikan, saudara perhatikan. Ya, karena itu beda. Jadi karena itu rasanya bagus ini. Lihat siapa penerbitnya, siapa seperti apa penulisnya, logonya seperti apa. Baru nanti akan ketahuan. Bapak Ibu tidak membaca saja, bisa melihat dan sebagainya. Ya, jadi saya ingin mengajak kepada setiap kita, Bapak Ibu, mari pada pagi hari ini. Itu juga sebuah referensi untuk menolong kita supaya iman kita bertumbuh. Dan yang terakhir, ini yang kita rasakan. Saya minta, ya, Bapak Ibu, kalau iman kita ingin bertumbuh, ya, dengarkan, percayakan pada Tuhan segala kesakitan kita. Percayakan pada Tuhan dalam kesakitan kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu menggunakan kesulitan, ya, rasa sakit untuk mengembangkan dan menumbuhkan iman kita. Amin. Makanya percayakan sama Tuhan. Aku punya saudara bisa begini, nggak apa-apa, telepon, tapi ketika engkau nggak ini, Tuhan mungkin izinkan, dia nggak mau menolongmu.
pingin Tuhan tuh kita ini berteriak-teriak sama Dia. Kita tidak pingin berteriak-teriak pada saudara kita. Ya. Kenapa sakit Pak Pendeta nggak datang? Pak Pendeta hanya disalah-salahkan. Enggak, jangan. Ada maksud Tuhan yang kadang-kadang kita tidak ngerti. Tadi tidak disengaja. Kenapa saudaraku biasanya dia mudah sekali, tetapi sekarang kok sulit seperti itu? Kesulitan kita, kesakitan kita, percayakan kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Karena itu, kita percaya bahwa Tuhan menggunakan semua itu, Bapak Ibu, untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan iman kita. Dan berkata, kenapa dia sekarang kok berubah ya? Kenapa dia kok mulai berubah dengan saya hari-hari ini? Bisa jadi imanmu bukan kepada Tuhan, kepada dia. Pengharapanmu kepada dia. Tuhanmu hanya sebuah kamuflase. Makanya saya berkata, tunggu tsunami-nya Tuhan. Kalau engkau terus seperti itu. Ada orang seringkali yang berkata tidak baik kepada kita, yang sepertinya menyakitkan kita, yang membuat kita sepertinya down seperti itu. Ya, Bapak Ibu, percayakan semua itu terjadi. Ya. Percaya sama Tuhan. Semua Tuhan izinkan. Untuk apa? Itu tadi. Iman kita, Bapak Ibu, kepercayaan kita, itu semakin hari semakin waktu naik. Tidak hari ini saya memberikan sebuah tip itu kemudian besok selesai. Itu maksud saya gitu kan. Rasanya mudah sekali untuk menumbuhkan iman Pak Pendeta dengan 5 cara. Bukan itu maksudnya. Ada sebuah prinsip Bapak Ibu. Dari hal-hal yang sederhana itu, mari kita mulai praktek. Mari kita sungguh-sungguh mempercayakan sama Tuhan. Mari kita mulai dengan berkawan. Orang-orang sekeliling kita adalah orang-orang yang beriman seperti itu. Supaya apa? Iman kita kuat, supaya iman kita bertumbuh. Nanti kalau ada ajaran sesat, ada perkataan-perkataan yang tidak baik kepada kita, Bapak Ibu, nggak ngaruh. Ya, anak-anak muda tidak ngaruh. Kenapa? Paling tidak itu tadi Bapak Ibu. Kita ngerti ada satu dasar yang kita pegang. Alkitabmu, orang Yahudi, orang Kristen dipercayai, ya, penulisannya seperti itu Bapak Ibu. Dan tidak main-main. Bapak-bapak gereja yang menjadi saksi, para rasul-rasul Tuhan, nabi-nabi Tuhan, itu sudah memberikan sesuatu kepada setiap kita. Ya, jangan kemudian orang baru mempertanyakan. Ya, tetapi mari belajar. Kita pegang teguh apa yang sudah ada, sehingga tidak ada lagi kitab yang lain kira-kira gitu. Hanya Alkitab ini yang menjadi panduan kita selama kita hidup di dunia. Ini map kita, ini yang menuntun kita sampai kita mati. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala.